prinsip yang namanya yareba dekiru. Kalau emang mau ngelakuin itu pasti bisa. Mengenal, oh kayak gini cara kerja orang Jepang, oh kayak gini cara kerja orang Taiwan, kayak gitu. Dan sekarang saya sedang melakukan program magang dalam bidang housekeeping. Kalau bisa mutar waktu lagi ke masa dosa internship, saya pengen bilang sih, lebih nabung lagi. Di Jepang, waktu berjalan dengan ritmenya masing-masing. Tenang serta teratur. Semuanya terasa selaras. Namun di balik hiruk-pikuk kota yang ramai, terdapat sebuah kota kecil bernama Gero. Di sini hidup terasa lebih sederhana dan sedikit lebih lambat. Mungkin bagi sebagian orang, tempat ini hanya sekedar tujuan. Tetapi bagi mereka, tempat ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menghadapi tantangan baru dan berkembang. Hari ini, perjalanan itu dimulai oleh Kenji dan Pero. Oke, jadi nama saya Kenji Brando. Saya dari Universitas Nasional, jurusan Sastra Jepang, dan sekarang lagi di semester 8. Saya kerjanya di bidang perhotelan, itu jadi housekeeping. Nama saya Muhammad Hasan Rehan Safero. Saya dari Universitas Nasional, saya angkatan dari 2022. Dan sekarang saya sedang melakukan program magang dalam bidang housekeeping. Tuh ya bakana. Nah, saya bukan tipe orang yang pintar. Saya juga bukan tipe orang yang rajin, saya juga sering bolos. Tapi saya juga percaya dengan prinsip yang namanya Nana Korobi ya Oki. Itu 7 kali gagal, 8 kali bangun. Terus juga saya juga punya prinsip yang namanya yareba dekiru. Kalau emang mau ngelakuin itu pasti bisa. Alasan kenapa ke Jepang ya? Sebenarnya faktor utama waktu itu adalah ayah kan. Jadi ayah saya itu juga dia orang Jepang, jadi saya punya darah tengah Jepang. Itu juga kayak ngedorong saya, oh jadi dulu kecil kayak ngerasa, oh saya turun orang Jepang ya, mau tahu Jepang kayak apaan. Dari situ mulai kayak saya mencari apa tuh Jepang bagaimana. Akhirnya kayak saya melihat, oh kayak gini budayanya, oh ternyata budaya begini. Itu juga narik saya kayak buat belajar. Ternyata saya menyadari bahwa saya menyukai Jepang seperti itu. Sebenarnya dari awal itu emang nggak pernah kepikiran buat internship di Jepang ya. Cuma waktu itu teman angkatan saya, Kenji, dia random aja gitu ngajakin internship di Jepang. Terus akhirnya saya juga ikut-ikut aja dan keterima. Jadi saya itu mengikuti program internship. Internship ini di kampus kami tidak diwajibkan. Itu cuma untuk beberapa orang yang mau gitu. Jadi karena saya waktu itu kayak melihat peluang saya buat wah ini saatnya ke Jepang nih gitu. Akhirnya saya coba ngikutin dan alhamdulillah saya ada di sini sekarang. Kalau untuk sertifikasi nggak harus ada sih. Syaratan kayak misal harus level bahasa N4-nya atau N3. Jujur saya belum punya hal itu. Tapi ya saya bukti bisa nyampe di sini. Kejadiannya menurut saya lucu waktu itu. Jadi pas setelah interview itu, setelah saya lupa udah nunggu berapa lama, itu di jam 7 pagi itu dosen saya ngechat, "Selamat Kenji, kamu lulus." Padahal itu belum diumumin sama pihak yang
internship itu belum diumumin, saya udah diumumin duluan. Saya jadi kayak kaget lah, ini apa gitu, kok saya udah dapat pengumumannya, tahu-tahu beneran saya lulus. Di situ kayak langsung nggak percaya aja, mah kayak oh bisa, kata saya. Ya, waktu itu ngasih tahu ke teman yang lagi internship di sini juga, kayak seneng aja gitu. Jadi ada temannya yang baru datang lagi ke sini. Teman-teman ya kalau dibilang ikut seneng, mereka ikut seneng, pasti ikut seneng. Iya, pasti nyemangatin juga sih mereka. Kalau dibilang happy, pasti happy banget. Tapi di sisi lain juga saya takut, dan rasa takut sih. Kalau kayak gitu pasti ya, karena kan balik lagi ini pengalaman pertama ya. Ini juga pertama kalinya saya pergi keluar dari Indonesia buat magang setahun, jauh dari orang tua, jauh dari rumah, jauh dari semuanya kan. Pasti gugup sih. Saya nyampe di sini itu ada banget kayak omongan orang Jepang tuh jualannya cepet-cepet gitu. Jualannya kayak wah cepet banget. Saya nyampe sini enggak. Malah saya ngerasa kayak saya jalan cepet ngapain sih, kok yang lain kok jalannya santai gitu. Itu yang kayak ngerasa kayak loh beda dong gitu. 2 hari setelah saya sampai di sini, itu saya bareng sama temen saya. Itu satu teman itu jadi ada yang dari kampus saya, sama satunya lagi ini adalah teman saya. Nah, kita berdua jadi teman saya yang udah tinggal di Jepang ini duluan tuh, dia pas lagi lewat Rambu dia lari. Nah, kita yang nggak tahu Rambu itu waktu itu mau ikutan, cuma rambunya udah ganti warna. Nah, di situ pas banget ada polisi, lalu ya kita ditilang. Pasti takut, itu deg-degan karena saya takut polisinya datang ke hotel lalu nggak tahu oh ini anak ini ngelanggar lalu lintas, sedangkan kita baru datang itu 2 hari di Jepang. Balik lagi, ini kan saya jauh dari orang tua, jauh dari rumah juga. Jadi harus hidup sendiri, hidup mandiri. Jadi semuanya kayak apa-apa dilakuin sendiri. Makan itu kadang sama teman-teman yang lain pergi makan di luar rame-rame atau nggak masak sendiri. Untuk kalian dikagumin, sebenarnya pasti banyak ya, apalagi juga untuk orang yang suka di Jepangan gitu. Ya saya melihat kayak kemarin bahkan kayak waktu Matsuri, festival Natsu Matsuri itu bener-bener kayak ngebuat saya terus ada yang kayak naga-naga gitu. Itu bener kayak saya bener-bener kayak oh ini kah Jepang gitu, oh budayanya gini kah gitu. Itu bener-bener kayak membuat saya bener-bener seneng ya teh. Saya waktu pertama kali ngeliat salju turun sih, soalnya kayak kepikiran kayak ini salju, bener nggak sih salju gitu? Kamu salju kayak gini ya? Atau enggak, saya mikirnya gini kayak ini biasa yang saya lihat-lihat di IG, di TikTok gitu, di anime-anime juga gitu biasanya. Tapi bener ini, kayak ini bener nggak sih gitu? Pasti punya teman-teman baru, apalagi kayak teman-temannya juga bukan di daerah yang saya tempatin gitu. Kayak ada yang dari Bali, dari Semarang, ada yang dari Surabaya. Jadi kayak saya ngerasa oh saya punya teman baru di sini gitu. Menurut saya yang paling berkesan itu kayak kedisiplinan orang-orang Jepang buat bekerja gitu. Banyak yang bilang kerja di Jepang itu santai, enak. Tapi yang saya rasa di bidang saya itu tidak bisa dibilang santai, karena yang ngerasain kalau dibilang capek pasti capek. Juga kerjanya juga ada kayak deadline ya, waktu yang harus di targetnya tuh ada gitu. Yang kayak gitu sih yang bikin jadi kayak kerjanya harus cepat kayak gitu. Mungkin yang membedakan kenapa saya ngerasa ini berat itu adalah ketika saya bukan tipe orang yang suka bersih-bersih. Saya tipe yang kayak ya udah gitu, selagi saya melihat ini belum begitu kotor, walaupun tanda kutip udah kotor tapi masih bisa layak untuk dihuni, saya ya nggak masalah. Tapi ketika nyampe di sini saya udah bener kayak harus bersihin, apalagi kayak bersihin kamar kayak di hotel gitu kan, harus bersih gitu, nggak boleh bener-bener kotor. Itu yang membuat saya kayak wah beda. Berat banget. Soalnya kan balik lagi, saya ini pertama kali kerja di sini kan. Terus di Indonesia juga jarang banget ngelakuin hal kayak gitu, kayak making bed atau bersih-bersih kamar secara seluruh gitu. Makanya jadi
lumayan berat menurut saya. Jadi yang ngebuat saya ngerasa capek ya pasti kayak yang biasanya saya leha-leha, males beres-beres, sekarang mau nggak mau ya itu pekerjaan saya harus ngerjain, jadi itu yang kadang membuat saya capek. Alamin sih kendala bahasa banyak banget, apalagi waktu meeting pagi ya, karena kan kadang apa yang disampaikan sama leader saya mereka makanya kayak bahasa yang tinggi banget gitu kan, jadi kadang saya juga nggak ngerti mereka ngomong apa. Kalau mengalami kesulitan itu pasti, karena yang kayak saya bilang saya bukan tipe orang yang pinter, jadi saya jujur kalau untuk komunikasi bisa tapi tidak jago. Jadi kadang ada beberapa kayak kotoba yang saya nggak tahu, jadi mau nggak mau saya cari tahu, terus saya jadi tahu artinya ini, akhirnya itu nambah satu persatu di diri saya. Biasanya sih kalau emang udah nggak ngerti banget ya nanya ke senpai-senpai yang lebih ngerti. Perjalanan ini tidak berhenti di satu titik. Ada yang memilih untuk kembali, bukan lagi sebagai peserta, melainkan sebagai pekerja yang sudah memahami dunia kerja di Jepang. Seperti Komeng Puji Satyawati, alumni Universitas Triyatmamulia yang kini bekerja sebagai cooking staff, dan Trisha Oriza Sativa, alumni Universitas Nasional Jakarta yang melanjutkan langkahnya di bidang housekeeping. Mereka pun pernah berada di titik yang sama, memulai dari nol dan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Dan kini mereka membuktikan bahwa perjalanan ini bisa melangkah lebih jauh. Kenapa saya memilih Jepang? Karena kalau dibandingkan dengan training di Bali, lebih worth it kan di Jepang. Soalnya kalau di Jepang kita bisa nerima gaji yang hampir sesuai dengan gaji staff. Sedangkan kalau di Bali, kita training di Bali itu kayak kita pure benar-benar belajar di sana, dan tidak semua hotel di Bali itu kita mendapatkan gaji. Dulu saya karena emang ingin kerja di luar negeri aja sih, dan kebetulan karena saya kuliahnya ngambil sastra Jepang, jadi saya ya mau nggak mau ke Jepang gitu. Terutama karena sudah pasti gaji. Karena untuk gajinya sudah jelas berbeda jauh Jepang dan Indonesia, jadi sudah saya memutuskan untuk kembali. Ya banyak keseruan sih kerja saat itu. Bisa mengenal kayak gini cara kerja orang Jepang, kayak gini cara kerja orang Taiwan, kayak gitu. Untuk visa saya sekarang, saya memakai visa Tokutei Gino. Visa-visa bekerja di Jepang, setahu saya sih selain Tokutei Gino, ada yang namanya Gino Jishusei. Itu seperti magang selama 3 atau 5 tahun. Tapi kalau itu tanpa pulang ke Indonesia ya, jadi tidak bisa pulang ke Indonesia. Dan ada juga yang namanya Gijinkoku. Namun kalau Gijinkoku itu ada syarat harus lulusan S1. Karena saya memilihnya Tokutei Gino, jadinya harus mengikuti ujian, contohnya seperti JFT A2 dan bidang SSW. Yang berarti Specified Skilled Worker. Untuk syarat-syaratnya hanya sertifikat bahasa Jepang dan sertifikat di bidang keahlian SSW tersebut. SSW itu ada beberapa bidang, itu kayak peternakan, pertanian, pengolahan makanan, kaigo, itu ngurus lansia, restoran, dan bidang hotel. Untuk yang harus dipersiapkan kalau ingin kembali ke Jepang, menurut saya sih yang paling penting bahasa Jepangnya ya, karena kan kalau dulu saat internship itu masih diwajarkan kalau bahasa Jepangnya masih terbatas. Kalau untuk sekarang karena udah menjadi karyawan tetap, lebih bagus lagi kalau bahasa Jepangnya sudah lebih berkembang. Kebetulan saya juga kurang ya waktu internship, karena itu dari kampus kan menyarankan, dan sebelum kita datang ke Jepang pun emang udah dikursuskan nih, cuma bahasanya nggak sebagus yang sekarang kayak gitu. Kalau bisa mutar waktu lagi ke masa dosa internship, saya pengen bilang sih lebih nabung lagi.
Karena dulu saya nggak terlalu nabung ya, lebih banyak jalan-jalannya. Namun jalan-jalan itu juga bikin pengalaman banyak kok. Hampir 1 tahun ya bekerja di sini, kayak ngerasa saya lebih disiplin, terus lebih pede, lebih terbuka lah dengan orang lain, terus lebih kurusan juga karena tiap hari kerja. Saya ngerasa kayak saya lebih ganteng yang sekarang, kayak saya lebih kayak tirus. Itu juga nggak saya lebih tinggi. Keinginan untuk kembali itu pasti, karena dari kecil Jepang itu udah cita-cita saya. Saya pengen kerja di sini, saya pengen hidup di sini, jadi nggak mungkin saya nggak mau kembali. Saya pasti bakal kembali. Pesannya, jangan pernah lupa belajar. Meskipun sesibuk apapun kita kerja, tempatin waktu untuk belajar, untuk mengembangkan bahasanya kita. Habis itu kita harus bisa mengembangkan skill yang nantinya akan bermanfaat di negaramu. Dengan yang selanjutnya, lebih bisa bertoleransi dengan sesama teman kerja, supaya mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi. Untuk yang ingin kembali ke Jepang, semangat. Perjalanan ini bukan hanya tentang pergi ke tempat yang jauh, tapi tentang bagaimana mereka belajar bertahan, beradaptasi, dan menjadi versi terbaru dari diri mereka sendiri. Rasa takut di awal, hingga langkah yang semakin pasti, semua menjadi bagian dari proses yang mereka jalani. Mungkin bagi sebagian orang, ini hanya sebuah pengalaman klasik. Namun bagi yang lain, ini adalah awal dari masa depan. Dan pada akhirnya, bukan tentang seberapa cepat mereka sampai, melainkan seberapa jauh mereka berani melangkah.